Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Ramadhani dengan NIM 2200278. Saya ingin menjelaskan tentang satu aliran idealisme. Merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Asal dari kata idea yang artinya suatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme menekankan akal pikir atau mind sebagai hal dasar atau lebih dulu daripada materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Secara ringkas, idealisme mengatakan realistis tertinggi dari ide-ide, pikiran, akal, atau jiwa, dan bukan dari benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan pada jiwa dan spirit. Jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif. Seorang idealisme subjektif akan mengatakan akal jiwa dan persepsinya merupakan segala yang ada, tetapi hanya ada akal yang mempersepsinya. 2. Idealisme objektif. Idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Menurut idealisme ini, segala sesuatu yang baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan universal. 3. Idealisme personal, yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Bagi seorang personalis, realistis dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak, akan tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Kelebihan aliran ini membentuk karakter, mengembangkan bakat, serta kebaikan sosial, meningkatkan daya pemikiran, dan menghasilkan ide yang bisa dipakai. Kekurangannya, aliran ini beranggapan bahwa sesuatu nilai atau kebenaran akan kekal sepanjang masa. Anggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibanding materi bagi kehidupan manusia. 2. Aliran empirisme, itu pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber asal pengetahuan. Berasal dari kata Yunani yaitu empiria yang berarti pengalaman. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme merupakan paham filsafat yang mengajarkan bahwa benar adalah yang logis dan ada bukti empiris. Empirisme menekankan doktrin bahwa seluruh pengetahuan harus dicari dalam pandangan bahwa semua ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami, bukan akal. Jenis-jenis aliran empirisme. 1. Empiriokritisme. Inti dari aliran ini mengajukan konsep dunia sebagai kumpulan-kumpulan elemen netral atau sensasi. 2. Empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan problem filosofi dan ilmiah. 3. Empiris radikal, bahwa pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengetahuan indrawi. Kelebihan aliran empirisme. 1. Informasi dapat diperoleh dengan cepat melalui pengalaman indera. 2. Mengedepankan fakta yang didapat diterima indera sehingga praktis digunakan mencari pengalaman. Kekurangannya: 1. Kemampuan indera terbatas, misal benda yang jauh kelihatan kecil. 2. Kemampuan indera relatif dari pengamat, misal si A merasakan minuman yang manis sedangkan si B merasakan yang pahit. 3. Aliran naturalisme. Berasal dari dua kata, yaitu natural yang berarti alami dan isme berarti paham. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik. Tidak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Aliran ini menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapat dengan menurutkan panggilan natur atau fitrah. Menurut aliran ini, di dalam dunia ini segala sesuatu menuju satu tujuan saja. Kelebihan filsafat naturalisme: penghargaannya yang tinggi terhadap alam, termasuk anak yang lahir secara alamiah dan cenderung baik. Kurangannya: bahwa anak yang lahir juga dipengaruhi oleh lingkungannya. 4. Aliran pragmatisme. Berasal dari kata Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan, perbuatan. Aliran yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah
Sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Kelebihannya, 1. Membawa kemajuan pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Berhasil membumikan filsafat dari corak sifat tinder-minder yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, intelektual. Kelemahannya menciptakan pola pikir yang materialisme, sangat mendewakan akal. Sikap seperti ini jurus ke arah ateis. 5. Aliran filsafat positifme, aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika, mengatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Positifnya dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya informasi sosial yang benar, bisa dipercaya kehandalannya dan akurasinya dalam kehidupan. Kelebihannya, positifnya sangat menekankan aspek rasionali ilmiah baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologi yang digunakan sebagai dasar pemikirannya. 2. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan bertindak aktif dan kreatif. 6. Filsafat aliran dualisme, yaitu konsep yang mencetuskan hadir dua substansi dalam pandangan tentang hubungan selang jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dualisme merupakan paham yang mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua hakikat, yaitu hakikat rohani dan hakikat materi. Hakikat-hakikat tersebut berdiri sendiri secara bebas dengan persamaan asasi dan pribadi. Macam-macam dualisme, yang pertama dualisme teknologi, yang kedua dualisme sosial, yang ketiga dualisme finansial, yang keempat dualisme regional. Kelebihan aliran ini adalah saling melengkapi dari idealisme dan materialisme. Kekurangannya terus bermunculan bagaimana cara mengenal jiwa manusia, bagaimana ilmu pengetahuan mengerti substansi yang tidak mengenal batas dan waktu. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.